bagaimana mengusahakan adanya sekolah rakyat di Kabupaten Solo Selatan. Kita pada hari itu beraudiensi sekaligus memohon dan melengkapi persyaratan yang diminta untuk bagaimana sekolah rakyat ini berdiri di Kabupaten Solo Selatan. Alhamdulillah di Sumatera Barat itu yang sudah lolos verifikasi itu baru 2. 1 Damas Raya, 2 Kabupaten Solo. Dan kita insya Allah menjadi yang ketiga. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Bapak Bupati, kami ikut di perjuangan sebelumnya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, Pak Camat, Bapak Ibu semua. Jadi kita memang harus gigih mengusahakan ini, karena banyak daerah yang berminat untuk pendidikan sekolah rakyat. Sesuai dengan arahan Presiden, sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak kita yang kurang mampu, yang terdaftar dalam DTSN dalam desil 1 sampai desil 4. Jadi kepada pemerintah nagari, silakan nanti berkoordinasi dengan Pak Camat dan dengan Dinas Sosial untuk pendataan anak-anak kita calon siswa sekolah rakyat. Itu mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Sesuai dengan arahan Presiden juga, jumlah murid itu yang akan diterima itu 2.000 orang. Ya, luar biasa sebetulnya. Pertanyaannya apakah kita sampai sebanyak 2.000 orang itu? Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa intinya adalah pemerintah menginginkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan. Jadi semuanya juga berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak dari keluarga yang mampu. Mudah-mudahan ini segera terwujud di tahun depan, karena kemarin kami dengar informasi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Solo itu dibangun tahun ini. Mudah-mudahan kita di tahun depan. Kemudian yang kedua, dalam rangka mewujudkan program unggulan Bapak Bupati untuk meningkatkan pendidikan, kita sekaligus juga beraudiensi dengan Kementerian Agama mengusahakan bagaimana anak-anak dari madrasah aliyah negeri atau sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama kita berikan pendidikan gratis, sebagaimana kita telah memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak kita di tingkat SMA. Nah, ini memang kemarin masih dalam pembicaraan, tapi intinya sudah ada lampu hijau, karena dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama itu sudah memerintahkan kepada bidang terkait atau direktur terkait untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan, karena pada prinsipnya kita ingin juga ada partisipasi dari Kementerian Agama. Artinya adalah bahwa bantuan keuangan khusus akan kita berikan kepada madrasah aliyah negeri itu tidak 100%, tapi mungkin hanya maksimal 70%, sehingga 30%-nya ditanggung oleh Kementerian Agama. Itu kemarin. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga anak kita yang berkuliah, yang bersekolah di madrasah aliyah negeri juga mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana teman-temannya yang bersekolah di sekolah SMA atau SLTA. Pada kesempatan yang sama, kami juga Pak Camat mengusahakan kepada Menteri Agama untuk penegrian madrasah aliyah swasta Lubuk Melako. Jadi kita tentu berharap doa Bapak Ibu semua Jadi tentu kita berharap ini juga bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena sebetulnya ini sudah perjuangan yang kita lakukan sejak tahun 2022 yang lalu. Kemarin kenapa ini menjadi terhambat? Karena memang setelah kita mengusulkan, itu ternyata ada moratorium untuk penegrian sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Dan ketiga, mohon maaf agak panjang sedikit. Nah, yang ketiga adalah besok Bapak Bupati juga sudah merencanakan akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PMKS. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan mengembangkan objek wisata pendakian Gunung Kerinci dengan berupaya melakukan intervensi untuk pembangunan akses
jalur pendakian Gunung Kerinci. Harapannya adalah tidak hanya mereka yang hobi mendaki gunung saja yang bisa sampai ke puncak Kerinci. Kita yang seperti ibu-ibu semua juga bisa melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, karena kita akan memperpendek jarak untuk trekking. Jadi kalau dari informasi yang kita terima dari TNKS, kalau kita mampu melakukan pembangunan sepanjang 6 km saja, itu kita sudah lebih pendek jalur pendakian dibanding mereka yang mendaki melalui kayu aro atau sungai-sungai. Intinya adalah kita sampai kilometer 6 itu bisa menempuh dengan kendaraan. Setelah itu baru disambung dengan jalan kaki. Dan jalan kaki pun, trekkingnya pun akan kita bangun aksesnya dengan jalan yang kita perbaharui atau kita perbaiki, tidak merupakan jalan hutan lagi. Alhamdulillah ini akan kita ditandatangani Bapak Bupati besok. Mudah-mudahan ke depan kita yang ingin menikmati pemandangan Gunung Kerinci dari atas, nah ini akan bisa melakukan. Barangkali itu informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir. Silakan Bapak Ibu yang masih berkelompok di belakang untuk segera mengambil barisan. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.